Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara membuat soal ulangan atau soal ujian berbasis online menggunakan Google Form, dan nanti akan kita kombinasikan dengan aplikasi Mung Exambro untuk Android untuk peserta ujiannya nanti. Baiklah, kita akan langsung mulai saja. Langkah pertama adalah eh, bisa menggunakan web browser apapun, tapi pada kali ini kita akan menggunakan Google Chrome. Selanjutnya kita akan coba masuk ke halaman drive google.com. Silakan teman-teman masukkan email dan password. Oh, nah, kita sudah berhasil masuk ke drive google.com. Jadi drive google.com ini ibarat flash disk di dunia maya atau media penyimpanan di dunia maya. Jadi kita bisa menyimpan apapun di dalam drive google.com ini gratis sebesar 15 GB. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat nah, ini adalah contoh-contoh soal-soal yang sudah pernah saya buat. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah soal baru. Nah, teman-teman bisa membuat folder baru dulu. Jadi biar rapi, kita buat folder baru dulu. Misalnya nama foldernya adalah 2020. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan nama foldernya misalnya soal ujian atau PAS 2020, semester ganjil 2020, terserah teman-teman. Nah, kita buka foldernya. Nah, di sini kita akan buat file baru, bisa dengan cara klik kanan, Google Formulir, formulir kosong. Jadi klik kanan tempat yang kosong, Google Formulir, formulir kosong. Kita tunggu. Nah, kita sudah berhasil masuk ke formulir kosong. Sekarang kita akan coba membuat nama filenya dulu. Nama filenya misalnya adalah PAS Ganjil 2020-2021. Nah, ini terserah teman-teman nama filenya apa. Selanjutnya kita akan coba buat copy. Nah, jadi ini adalah nama file, secara otomatis akan pindah ke sini. Tapi ini nanti akan kita ganti dengan judul pada lembar soalnya itu apa. Misalnya nah, misalnya judul soalnya seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan membuat tampilan ini semirip mungkin dengan soal saat mereka ujian menggunakan
kertas, jadi ada kop di atasnya. Nah, cara menambah kop di atasnya itu silahkan klik sesuaikan tema. Nah, pilih gambar, pilih unggah, cari filenya, file kop. Kebetulan saya sudah menyiapkan file kop di sini. Nah, ini kop. Jadi filenya ini berupa format foto sebesar 1600 kali 400 pixel. Jadi kalau kita buka, nah ini. Jadi teman-teman bisa ambil dari kop surat, nanti dipotong di Adobe Photoshop sebesar 1600 kali 400 pixel. Disesuaikan melalui aplikasi pengeditan foto. Kalau sudah, tekan tombol selesai. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau ukurannya tidak pas 1600 kali 400 pixel, maka gambarnya ini pasti akan terpotong. Jadi harus disesuaikan melalui ada Photoshop atau aplikasi pengeditan foto yang lainnya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan temanya di sini. Nah, temanya atau latar belakangnya lebih gelap lagi bisa. Atau ingin mengganti gaya hurufnya juga bisa. Nah, tapi saran saya tetap menggunakan yang baku karena ini bersifat resmi, ulangan umum yang bersifat resmi. Nah, langkah selanjutnya, kop sudah, judul ulangannya apa sudah. Sekarang kita akan masukkan di sini nama. Nah, nanti mereka akan kita minta untuk mengisi nama. Dan jangan lupa tekan wajib diisi, sehingga mereka tidak akan melewatkan pengisian nama. Misalnya saya tambahkan lagi perintah nama lengkap. Agar lebih lengkap. Selanjutnya kita akan tambah pertanyaan yang kedua, yaitu kelas. Klik tambah. Ini adalah tampilan halaman yang pertama, yaitu identitas, nama, kelas. Nah, kelas, khusus kelas kita pilih di sini drop down. Nah, pilih yang ini. Jadi misalnya kelas 12 MIPA. Pilihan pertama mereka, pilihan kedua mereka misalnya kelas 12 IPS 1. Pilihan ketiganya misalnya 12 IPS 2. Terserah teman-teman. Karena soal ini nanti akan digunakan oleh kelas 12 IPA, 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Kenapa kelas kita buat dulu pilihannya, nanti siswa tinggal memilih. Kenapa? Agar nanti penulisannya ini sama semua. Jadi saat kita menonton hasilnya, kita bisa mengurutkan nama siswa di Excel nanti berdasarkan kelasnya. Tapi andai kata kita tidak mencantumkan pilihan, hanya kosong, nanti mereka mengisi sendiri, mengetik sendiri, ditakutkan nanti tulisannya tidak sama sehingga kita sulit untuk mengurutkannya lagi nanti di Excel. Tapi jika sudah sama seperti ini, kita bisa mengurutkannya dengan menyortirnya secara otomatis di Excel nanti. Jangan lupa wajib diisi. Selanjutnya kita akan tambah pertanyaan. Nah, tambah pertanyaan selanjutnya yaitu kode token.
Jadi sebelum mereka mengerjakan soal, mereka diwajibkan memasukkan kata kunci atau kode kunci eh, yang kita buat. Jadi wajib diisi. Nah, biasanya kalau kita klik token, kita masukkan token, nanti di sini akan nampak kotak tempat kita mengisikan token yang benarnya apa. Tapi kalau misalnya tidak muncul seperti ini, maka caranya klik 3, validasi responnya diaktifkan. Nah, seperti ini. Jadi tokennya teks, ini biarkan aja berisi. Misalnya tokennya adalah SD 123. Ini adalah token. Jadi apabila siswa salah memasukkan token, maka mereka tidak akan bisa melanjutkan untuk mengerjakan ulangan. Nah, kira-kira jika mereka salah memasukkan token, maka kita akan memberikan pesan apa ke siswa? Misalnya, token Anda salah. Nah, jadi apabila mereka salah memasukkan token, maka akan muncul pesan ini. Nah, jangan lupa wajib diisi. Jadi setiap pertanyaan wajib diisi. Apapun pertanyaan yang kita masukkan di dalam formulir ini, harus kita aktifkan wajib diisinya. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama saat mereka membuka soal. Sebelum mereka membuka soal, tampilannya jadi mereka diwajibkan mengisi nama, memilih kelas, dan memasukkan kata kunci. Nah, bagian awal. Jadi caranya saya ulangi lagi dengan tekan tanda tambah untuk menambah pertanyaan. Nah, untuk bagian yang kedua, maka tidak boleh menggunakan tanda tambah, tapi menggunakan tanda kotak atau kita sebut saja ini tanda sama dengan, karena mirip sama dengan. Nah, jadi tanda sama dengan ini untuk memisahkan antara bagian pertama dan bagian kedua. Bagian kedua ini nanti menjawab soal. Nah, seperti ini. Jadi bagian kedua adalah soalnya. Ingat, kalau di dalam sebuah bagian yang sama, maka untuk menambah pertanyaannya tekan tanda plus. Tapi untuk memisahkan antara bagian A dan bagian B, bagian pertama dan bagian kedua, maka dengan tanda sama dengan. Nah, karena bagian kedua adalah soal, maka di bagian yang sama dengan bagian yang kedua ini, maka menggunakan tanda tambah lagi. Nah, untuk memasukkan soal. Namun sebelum kita melanjutkan, kita harus setting dulu bahwa formulir yang kita buat ini digunakan untuk tes atau ulangan. Caranya di sini. Kita setting dulu. Penyetingan ini bisa dilakukan saat pertama kali bisa. Tapi sebelum membuat soal. Nih. Sebelum menuliskan soal maksud saya. Setelan. Nah, ada 3 kolom: umum, presentasi, dan kuis. Presentasi dan kuis. Pada kolom umum, klik batasi ke 1 tanggapan. Ini maksudnya siswa hanya bisa mengakses soal atau mengerjakan ulangan hanya bisa 1 kali aja. Jadi tidak diizinkan untuk masuk 2 kali. Nanti setelah itu, kalau seandainya tidak kita klik, maka mereka nanti bisa ujian 2-3 kali. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut, jadi kita klik batasi ke 1 tanggapan. Selanjutnya, presentasi. Nah, ini diklik acak urutan pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin mengacak urutan pertanyaannya, diklik. Saran saya diklik. Agar pertanyaannya tidak sama antara siswa A dan siswa B. Urutan pertanyaannya. Terus, apabila mereka telah selesai mengerjakan soal, maka kira-kira apa pesan yang akan kita sampaikan? Misalnya seperti ini.
Nah, selamat, jawaban Anda telah dikirim. Silahkan lihat hasilnya nanti diumumkan di mading. Nah, misalnya seperti ini. Pesan ini akan muncul setelah mereka selesai mengerjakan soal, mengirim jawaban telah selesai, maka akan muncul pesan ini. Terus pada kolom yang terakhir, kuis. Nah, ini jangan lupa kita aktifkan. Jadikan ini sebagai kuis. Terus segera setelah pengiriman. Nah, sebaiknya jangan dirilis nilai segera setelah pengiriman untuk mencegah siswa tahu dulu mana jawaban benar dan mana jawaban salah. Jadi nilainya nanti saja kita keluarkan setelah semuanya selesai, nanti diumumkan di mading. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ini kita hapus. Responden ini jawaban yang benar juga kita hapus. Nilai bobot. Nah, apakah siswa bisa melihat bobot dari setiap soal itu berapa nilainya? Nilai tiap soal itu bobotnya berapa? Kalau ingin dicantumkan, diklik. Jika ingin tidak dicantumkan, dikosongkan saja. Nah, dikosongkan. Misalnya saya ingin mencantumkan bobotnya, maka diklik bobot tiap soal. Setelah itu kita simpan. Nah, kita sudah selesai melakukan penyetingan. Selanjutnya kita akan masukkan soal. Kita akan membuat soal. Misalnya kita akan kopikan soal yang sudah ada. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah file soal. Nah, ini. Nah, ini adalah soal yang akan kita masukkan ke dalam formulir kita. Jadi soalnya ini sebaiknya pilihan gandanya ini ABCD-nya ini kita hilangkan agar bisa kita copy sekaligus. Misalnya ini soal nomor 1. Saya copy, Ctrl C pada keyboard. Di sini kita klik sini, kita tekan Ctrl P. Nah, karena pada penyetingan urutan pertanyaannya kita acak, maka nomornya harus dihapus. Nomor 1 ini harus kita hapus karena nanti akan diacak. Apabila di dalam penyetingan tidak kita acak, maka tidak masalah mencantumkan nomor seperti itu. Selanjutnya ini pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, pilihan E. Nah, agar cepat jadi kita blok semuanya. Ctrl C, kita klik, kita hapus dulu. Setelah itu kita Ctrl P, paste. Nah, langsung masuk. Jangan lupa kunci jawabannya, ini sudah saya tandain, kunci jawabannya adalah yang C, 7/5. Jadi yang ini kunci jawabannya. Jadi kita cara memasukkan kunci jawabannya ini. Klik 7/5. Poinnya berapa? Nah, misalkan saya akan membuat 10 soal. Berarti satu soal poinnya adalah 10. Jadi kalau betul 10 dapat 100. Selesai. Nah, jangan lupa teman-teman, wajib diisinya setiap pertanyaan yang kita masukkan, wajib diisinya kita klik. Nah, selanjutnya pilihan A, B, C, D, E ini apabila ingin kita acak, jadi setiap siswa berbeda urutannya ini. Cara mengacaknya di sini, acak urutan opsi, sehingga antara siswa satu dan siswa lain urutannya ini tidak sama. Nah, karena niatan saya ingin mengacak urutan opsinya, jadi sengaja tidak mencantumkan A, B, C, D, E nya, karena nanti akan teracak.